Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama ada peserta didik mampu menganalisis tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Yang kedua ada peserta didik mampu menghafal dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada surah Quran surah Az-Zukhruf ayat 9 sampai ayat 13 yang artinya, dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab semuanya dan diciptakan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ayat 10 yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap dan dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu supaya kamu mendapat petunjuk. Pada ayat 11, dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami menghidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Ayat 12, dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi. Ayat ke-13, supaya kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan supaya kamu mengucapkan Maha suci Tuhan yang telah mendudukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Selanjutnya ada hadis tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia, dari hadis riwayat Abu Daud. Jadi ciri-ciri orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bisa berterima kasih kepada manusia, dan agar kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus membiasakan diri berterima kasih kepada sesama. Di saat kita memperoleh sesuatu melalui bantuan orang lain, maka jangan segan-segan memberikan penghargaan kepadanya dengan mengucapkan terima kasih dan sikap yang baik, sehingga orang tersebut akan merasa puas dan terpanggil lagi untuk membantu pada kesempatan yang lainnya ketika kita membutuhkan bantuannya. Kita juga diperintahkan untuk membiasakan diri berterima kasih kepada sesama manusia, tiada lain agar kita juga membiasakan diri berterima kasih atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita sadari Allah Subhanahu wa taala telah melengkapi dan mencukupi segala macam kebutuhan untuk kehidupan manusia, berapapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita pasti mempunyai nilai yang sangat tinggi bagi kehidupan manusia. Jadi biasakanlah untuk bersyukur terhadap nikmat Allah meskipun terlihat kecil. Sebab jika kita mensyukuri nikmat yang kecil, maka nikmat sebanyak apapun kita juga bisa mensyukurinya. Jadi kesimpulannya adalah Rasulullah memperingatkan kepada kita bahwa manusia harus bersikap syukur terhadap nikmat Allah yang dianugerahkan kepadanya. Dan resep yang dijelaskan Rasulullah adalah manusia agar memandang ke bawah atau lebih rendah dalam hal keduniaan seperti kedudukan, pangkat, dan harta kekayaan, karena hal tersebut akan mendorong manusia untuk lebih bersyukur. Dan manusia harus sadar bahwa kedudukan atau pangkat serta harta kekayaan yang lebih tinggi yang dimiliki oleh orang lain itu merupakan ujian, sehingga manusia lebih selamat memandang ke bawah dalam hal tersebut,
sehingga terhindar dari sikap mengandai-ngandaikan yang menjauhkan manusia dari nikmat syukur. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.